Abu Nawas terkenal karena kepintarannya. Ia selalu punya cara unik untuk menyelesaikan masalah. Banyak orang menyukainya, tapi tak sedikit juga orang yang iri kepadanya. Termasuk para pembesar istana yang ingin menggantikan posisinya di hati Baginda Raja. Karena itulah Abu Nawas sering dianggap licik dan penjilat istana. Suatu hari seorang menteri yang iri padanya menyusun rencana buruk untuk Abu Nawas. Menteri itu merasa tersaingi karena Raja lebih memperhatikan Abu Nawas daripada dirinya. Datanglah sang menteri ke rumah Abu Nawas sambil membawa keledai. Apa kabar saudaraku? Tumben sekali datang kemari. Sambut Abu Nawas. Abu Nawas, kau kan pintar melatih hewan. Ajari keledai ini membaca. Aku beri waktu 2 minggu. Setelah itu bawa keledai ini ke istana. Kata sang menteri, dan setelah berkata demikian, sang menteri meninggalkan Abu Nawas tanpa banyak kata. Abu Nawas pun menerima tantangan itu. Namun hatinya masih diliputi rasa curiga terhadap niat sang menteri. Mungkinkah ini adalah tipu daya untuk menghancurkan nama baikku? Atau memang ia ingin menguji kemampuanku? Tanya Abu Nawas dalam hati. Selama berhari-hari, Abu Nawas mencari cara agar keledai itu bisa membaca. Abu Nawas harus menemukan jalan keluarnya. Dan setelah 2 minggu berlalu, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa keledai itu dan menemui sang menteri. Ini keledaimu saudaraku. Bawa saja ke hadapan Baginda. Biar beliau sendiri yang menilai kinerjamu. Abu Nawas dan menteri pun membawa keledai itu masuk ke istana. Baginda pun bingung dengan maksud kedua orang itu. Wahai Baginda yang mulia, kini akan kutunjukkan siapa diriku yang sebenarnya. Wahai menteri, ada apa denganmu? Tidak biasanya kau seperti ini. Ampun Baginda, hamba hanya ingin membuktikan bahwa Abu Nawas tidak sepintar yang Baginda kira. Hamba lebih cerdas darinya. Abu Nawas mulai menyadari bahwa ini memang tipu daya sang menteri untuk menjatuhkannya. Baiklah, buktikan siapa yang lebih cerdas. Yang menang dapat sekantong dinar, yang kalah akan dihukum penjara 3 bulan. Apakah kalian bersedia? Sang menteri senang bukan main. Menteri yakin Abu Nawas akan gagal membuat keledai itu membaca. Abu Nawas pun tak bisa mundur dan terpaksa menyanggupi tantangan itu. Ayo Abu Nawas, buktikan bahwa keledai itu memang bisa membaca. Bukankah kau cerdas dalam segala hal? Sekarang buktikan. Kata sang menteri sambil menunjuk ke sebuah buku yang besar. Abu Nawas membawa keledai itu ke depan buku, lalu membuka sampulnya. Keledai itu menatap buku itu dengan seksama, lalu mulai membalik lembar demi lembar dengan lidahnya sampai pada halaman terakhir. Orang-orang yang melihatnya pun terkejut melihat keledai itu membalik halaman demi halaman buku. Begitulah cara keledaiku membaca buku ini. Bagaimana bisa kau mengajari ia membaca? Mudah saja, aku letakkan biji gandum di setiap halaman buku. Keledai itu harus membalik halaman satu persatu untuk memakan biji itu. Sampai akhirnya ia sangat terlatih. Tapi keledai itu tidak mengerti isi bacaannya. Memang begitulah keledai membaca. Justru jika manusia membuka buku tanpa membaca isinya, bukankah ia sama saja seperti keledai ini? Baginda Raja pun setuju dengan jawaban Abu Nawas. Memang sepintar-pintarnya binatang, ia tetap tidak bisa menjadi seperti manusia. Justru hanya manusia bodohlah yang tidak mau menggunakan akalnya untuk berpikir. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sekantong dinar, sedangkan sang menteri mendapat hukuman.